Halo semuanya, saya Novianti, NPM 1842030. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai faktor-faktor terjadinya penundaan penerbitan laporan audit pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Berikut ini merupakan tabel pemilihan sampel penelitian. Terdapat sebanyak 722 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, dari total perusahaan tersebut, terdapat 443 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penelitian. Sehingga, total perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 279 perusahaan. Dengan total penelitian sebanyak 4 tahun, maka jumlah data yang akan diteliti adalah sebanyak 1.116 data. Namun, dari jumlah data tersebut terdapat data outlier sebanyak 56 data, sehingga total akhir data yang akan diolah adalah sebanyak 1.060 data. Berikut ini merupakan tabel deskriptif statistik yang saya uji menggunakan program SPSS. Variabel pertama merupakan keterlambatan laporan audit, yaitu variabel dependent. Berdasarkan peraturan nomor 44 POJK 04/2016 yang menerangkan bahwa entitas wajib menyampaikan laporan tahunan paling lambat 90 hari, terhitung sejak akhir tutup buku tahunan. Berdasarkan hasil uji pada tabel tersebut, yang terdapat nilai minimum sebesar 31 dan nilai maksimum sebesar 353 pada variabel keterlambatan laporan audit. Dari seluruh data yang diolah telah menghasilkan nilai rata-rata sebesar 86,17. Artinya, sebagian besar entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah mematuhi peraturan yang diterapkan pada POJK nomor 44 ini. Nilai rata-rata dari data yang diolah adalah sebesar 86,17. Standar deviasinya adalah sebesar 30,871 atau 35,83% dari nilai rata-rata. Berdasarkan hasil standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sampel yang diuji memiliki tingkat variasi data yang cukup rendah. Berikutnya, berdasarkan hasil data pada variabel upaya audit yang merupakan variabel independen, nilai minimum yang dihasilkan sebesar 0,0034 yang terdapat pada perusahaan IKAI tahun 2018, di mana proporsi persediaan dan piutang dagang hanya terdapat masing-masing 0,25% dan 0,10%. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,8987 terdapat pada perusahaan KOIN yang pada tahun 2017, di mana dalam seluruh total aset yang dimiliki terdapat 30,98% persediaan dan 58,88 piutang dagang. Pada sampel yang diuji telah menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,2/2657 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1976 atau 74,37 dari nilai rata-rata. Hasil tersebut telah mencerminkan bahwa data yang diuji tidak memiliki tingkat variasi yang terlalu tinggi. Nah, berikutnya itu mengenai variabel ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan ini sama berlaku sebagai variabel independen pada penelitian kali ini yang terdapat nilai minimum sebesar 8,2784. Ini dalam miliar rupiah, yang merupakan total aset dari perusahaan GOLB Globe pada tahun 2019. Nilai maksimum pada ukuran perusahaan ini adalah 351
958 miliar rupiah, merupakan total aset dari perusahaan ASI tahun 2019. Dari seluruh data yang diuji, terdapat nilai rata-rata sebesar 10,421,7479 miliar rupiah. Pada variabel tersebut, terdapat tingkat variasi data yang cukup tinggi karena nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Berikut adalah variabel hutang, yaitu variabel independen yang telah mencerminkan tingkat variasi data yang tinggi dengan nilai standar deviasi sebesar 2,8407 atau 473% dari nilai rata-rata. Nilai minimum pada variabel hutang adalah 0,0243 yang dihasilkan oleh perusahaan LCGP tahun 2019. Dan maksimum dari hasil observasi ini adalah sebesar 90,9897 dari perusahaan GLOB Globe pada tahun 2019. Berikut adalah variabel profitabilitas yang telah mencerminkan nilai minimum sebesar negatif 4,7987. Artinya terdapat perusahaan yang telah mengalami kerugian atau loss, sehingga menghasilkan nilai profitabilitas yang negatif. Nilai tersebut dihasilkan oleh perusahaan Globe pada tahun 2019, sedangkan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,921 yang dihasilkan oleh perusahaan MERK pada tahun 2018. Pada observasi tersebut, dihasilkan nilai rata-rata 0,0158 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2123 atau sebesar 1.343,67% dari nilai rata-rata. Hasil tersebut menunjukkan variabel profitabilitas memiliki tingkat variasi data yang cukup tinggi, di mana terdapat perbedaan yang sangat signifikan antar perusahaan dalam perbandingan laba dan rugi yang telah dihasilkan. Variabel berikutnya merupakan variabel konsentrasi kepemilikan yang telah menghasilkan nilai minimum sebesar 0,0512 dan nilai maksimum sebesar 0,9954. Hasil tersebut mencerminkan bahwa terdapat kepemilikan sebesar 99,54% dan terkecil sebesar 5,12% pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sehingga menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,5248 dan standar deviasinya sebesar 0,2195 atau 41,82% dari nilai rata-rata. Berikut ini merupakan tabel deskriptif statistik untuk variabel dummy. Yang pertama, telah menjelaskan opini audit yang terdapat 98,70% atau 1.102 data yang telah mendapatkan opini audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan terdapat 1,30% atau 14 data lainnya telah mendapatkan opini lainnya yang selain dari opini wajar tanpa pengecualian. Perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian terjadi karena adanya bukti-bukti yang tidak ditemukan oleh auditor dan kejanggalan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaudit dan memberikan opini wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan opini. Berikut adalah variabel ukuran kantor akuntan publik, di mana terdapat 61,80% data yang telah diaudit oleh KAP non-Big Four, sedangkan 38,20% lainnya telah diaudit oleh KAP Big Four. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan terbuka yang ada di Indonesia telah bekerja sama dengan KAP non-Big Four. Namun, terdapat banyak KAP lokal yang telah bekerja sama dengan KAP internasional. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan bagi perusahaan untuk memilih bekerja sama dengan KAP lokal tersebut. Berikut adalah variabel
pergantian auditor, di mana terdapat 87,3% sampel yang tidak melakukan aktivitas pergantian auditor, sedangkan 12,70% lainnya telah melakukan aktivitas pergantian auditor. Berikut ini merupakan hasil uji Chow yang saya uji melalui program eFuse. Uji Chow merupakan pengujian pemilihan model terbaik di antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Jika nilai probabilitas di atas 0,05, maka model yang paling cocok adalah Common Effect Model. Namun, saat nilai probabilitas di bawah 0,05, maka akan dilanjutkan ke tahap uji Hausman untuk menentukan model yang terbaik di antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, sehingga model Fixed Effect Model akan dipilih dan dilanjutkan ke tahap uji Hausman. Uji Hausman merupakan tahap penentuan model terbaik di antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Penentuan model dapat dilakukan berdasarkan nilai cross-section random dengan ketentuan jika nilai probabilitas di bawah 0,05, maka Fixed Effect Model akan menjadi pilihan terbaik untuk pengujian kali ini. Sedangkan jika probabilitas berada di atas 0,05, maka Random Effect Model akan menjadi model yang terbaik. Berikut ini merupakan uji koefisien determinasi atau R-squared, di mana ini dilaksanakan untuk menjelaskan seberapa banyak persentase keterkaitan antar variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan nilai R-squared yang telah dihasilkan, terdapat 56,54% dari variabel keterlambatan laporan audit yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan 43,46% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian kali ini. Berikut adalah uji F. Proses uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara bersamaan atau bersimultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel tersebut, nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,0000. Nilai tersebut mencerminkan bahwa variabel independen akan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan tabel uji T, di mana pada tabel ini kita akan mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidaknya terhadap variabel dependen, dan jika ia berpengaruh signifikan, apakah berpengaruh itu secara negatif ataupun positif. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa upaya audit memiliki nilai koefisien sebesar negatif 30,78073. Nilai pada koefisien ini untuk mengetahui arah pengaruhnya, sedangkan nilai probabilitas yang di bawah 0,05 akan menentukan bahwa variabel tersebut berpengaruh pada variabel dependen. Dari hasil uji ini dapat kita lihat bahwa variabel yang berpengaruh kepada keterlambatan laporan audit adalah variabel upaya audit, opini audit, hutang, dan konsentrasi kepemilikan, di mana keempat variabel ini memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05. Namun terdapat perbedaan pada nilai koefisien di mana upaya audit dan opini audit berpengaruh signifikan negatif, sedangkan variabel hutang dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif. Sedangkan variabel ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Dari uji tersebut dapat kita asumsikan, dapat kita membuat kesimpulan bahwa variabel audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan laporan audit, sehingga hipotesis 1 diterima. Yang kedua, variabel opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan laporan audit. Dengan hasil penelitian ini, maka H2 ditolak karena
Opini audit memberikan pengaruh yang signifikan negatif yang bertolak belakang dengan hipotesis pada skripsi ini. Kemudian variabel ukuran kantor akuntan publik juga ditolak karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan laporan audit. Berikutnya adalah variabel ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh signifikan sehingga hipotesis keempat juga ditolak. Berikutnya adalah variabel hutang yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan laporan audit ini, maka hipotesis kelima akan diterima. Kemudian variabel profitabilitas yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel keterlambatan laporan audit, maka hipotesis keenam tidak dapat diterima. Berikut adalah variabel konsentrasi kepemilikan yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan laporan audit. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka H7 diterima. Pada penelitian kali ini, terdapat beberapa keterbatasan yang terdapat beberapa keterbatasan yang terjadi. Yang pertama, sampel yang diuji dalam penelitian hanya sebatas 4 tahun, yaitu dari 2016 hingga 2020. Yang kedua, penggunaan variabel independen yang digunakan hanya 7 variabel, sedangkan masih terdapat banyak variabel lainnya yang tidak diuji pada penelitian kali ini. Yang ketiga, variabel kontrol yang digunakan hanya satu, yaitu pergantian auditor. Dari peneliti, ada rekomendasi yang dapat saya berikan, di mana yang pertama, dapat menggunakan jenis variabel yang lebih komprehensif, seperti variabel intervening, variabel moderating, dan juga lainnya. Yang kedua, yaitu melakukan penelitian dengan memperbandingkan antar dua negara, seperti Indonesia banding Singapura, sehingga sampel yang digunakan akan lebih banyak dan lebih komprehensif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.